evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan lain-lain yang akan dilakukan oleh Bapak Pengawas. Mungkin di awal saya sebagai calon guru penggerak juga mempunyai tugas yang di dalamnya adalah melibatkan pengawas bersama dengan rekan guru. Nah, kebetulan pekan ini Bapak Pengawas mengagendakan sehingga saya juga nebeng di dalamnya untuk sekaligus melakukan aksi nyata. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, patut kita bersyukur karena pada hari ini kita kembali berkumpul di dalam ruangan ini tidak lain adalah bagaimana memantapkan bil alamin. Baik Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Pengawas Pembina SMK Negeri 2 Bulukumba, Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Bulukumba bersama rekan-rekan guru. Pada kesempatan kali ini izinkan saya calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bulukumba menyampaikan aksi nyata pada modul 3.2 terkait dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya sekolah. Tujuan dari pembelajaran ini tidak lain adalah bagaimana bersama-sama kita berkolaborasi mengidentifikasi tentang aset kekuatan sumber daya sekolah yang kita miliki. Kemudian, kenapa kita harus melakukan itu? Tidak lain adalah identifikasi tersebut kita miliki untuk bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan itu secara abiotik, secara tidak bergerak. Tapi nanti kita lihat. Kemudian di sini kita melihat bahwa sebagai sekolah itu merupakan sebuah ekosistem, sebuah lingkungan di mana di dalamnya kita bersama-sama mengidentifikasi, berkolaborasi mengidentifikasi kira-kira kekuatan apa, sumber daya apa yang kita miliki. Ekosistem sekolah itu sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik sehingga mampu menghubungkan atau menciptakan hubungan selaras dalam lingkungan sekolah itu sendiri. Tidak lain adalah bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian ada dua pendekatan yang kita gunakan. Nanti Bapak Pengawas akan mempertegas ini. Pertama, pendekatan berbasis kekurangan atau defisit basis approach, dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan, aset based approach. Nah, apa itu pendekatan berbasis kekurangan? Akan memusatkan perhatian kita kepada apa yang mengganggu, apa yang kurang dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Artinya apa? Bahwa pada saat ini yang ada dalam benak kita, maka yang akan muncul adalah sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak bermanfaat. Sehingga nantinya pada saat ini muncul, tidak menutup kemungkinan kalau kita membuat sebuah rencana itu akan gagal. Kenapa? Karena yang ada di dalam otak kita, yang ada di dalam benak kita adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang kurang, bukan sesuatu yang positif. Nah, saya kemarin dan bukan hanya kemarin, itu berkali-kali saya angkat topi untuk yang menjadi akhirnya terciptalah sebuah penamatan yang megah, yang mewah. Tidak akan terlaksana. Tapi karena yang dia lihat adalah aset kekuatan, sehingga timbul hal positif bahwa ini ada dua pendekatan pemetaan aset di sekolah. Kita lihat perbedaannya. Itu yang pertama. Pada saat kita berbasis kekurangan, maka yang kita fokuskan adalah selalu masalah dan isu yang nantinya akan mempengaruhi dan menghambat proses perjalanan itu. Tapi bila kita berbasis kekuatan, kita akan berbasis pada bagaimana aset dan kekuatan itu menjadi hal yang positif, yang bisa mendorong untuk kemajuan dan keberhasilan sebuah kegiatan. Kemudian yang kedua, kalau berbasis kekurangan itu berputar pada masalah utama. Kalau kita berbasis aset, bagaimana kita berpikir tentang kesuksesan, kemudian apa yang akan kita raih, kekuatan apa, dan bagaimana kesuksesan itu bisa kita capai.
Nah, ini yang harus kita sedikit bergeser, bagaimana pola pikir yang tadinya kita berbasis pada kekurangan berubah menjadi berbasis pada kekuatan. Kita kesampingkan apa yang salah, tapi kita berpikir apa yang harus kita ubah dan apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang keempat, selalu mencari sponsor atau institusi lain. Tapi kalau kita berbasis aset, kita akan mengorganisir kompetensi dan sumber daya yang kita miliki. Setelah nanti sumber daya yang kita miliki kurang, baru kita mencari keluar. Karena kadang pada saat kita membuat kegiatan kemudian kurang, maka kadang langsung orang berpikir, kita kan tidak punya kekuatan, kita tidak punya ini, tidak usah dilakukan, tidak usah dilaksanakan. Karena kenapa? Itu akan memberatkan saya, itu akan membuat saya menjadi ini dan sebagainya. Akhirnya kegiatan yang ada tidak berjalan dengan baik. Kemudian yang kelima, bagaimana merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Bukan masalah yang kita lihat, tapi bagaimana kita melihat rencana yang kedepannya, kemudian kekuatan apa yang kita gunakan untuk menerapkan rencana itu. Kemudian yang terakhir di dalam pendekatan ini, mengatur kelompok dalam melaksanakan proyek. Tetapi kalau di berbasis aset, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan, terkontrol, terlaksana dengan baik. Kalau mengatur berarti kita hanya memerintah, tetapi kalau melaksanakan rencana berarti kita betul-betul melakukan dengan baik. Jadi sangat-sangat berbeda dua pendekatan yang digunakan, diantaranya pendekatan berbasis kekurangan dengan berbasis kekuatan. Ada di dalam lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, finansial, politik, dan modal agama. Nah, ini semua di lingkungan kita semua ada. Ini yang akan menjadi kekuatan pada saat kita akan melakukan sebuah. Kemudian ada murid saat pelaksanaan pembelajaran dan program yang ada di sekolah. Kemudian ada pemerintah kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan sebagainya yang menjadi bagian di mana pelaksanaan. Karena kalau tidak ada politik di dalam sekolah mungkin tidak akan berjalan dengan baik. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena untuk mendapatkan sebuah proyek kita harus berusaha mencari siapa yang bisa membantu kita apakah di ke depannya. Tokoh agama kita selalu meminta saran-saran mereka. Tokoh masyarakat, Pak Jamal dulu dan sebagainya yang sering kita temani berkolaborasi dalam pengembangan sebuah ini. Salah satunya adalah Haji Pado yang selalu berada. Itulah jadi itulah kekuatan yang harus kita manfaatkan. Kemudian yang kedua, modal sosial. Ada organisasi profesi guru. Nah, organisasi ini akan membantu kita bagaimana memfasilitasi segala sesuatu yang kita butuhkan, baik dengan pemerintah maupun dengan masyarakat itu sendiri. Ada Karang Taruna yang biasa bekerja sama pada saat 17 Agustus yang bisa membantu mempromosikan sekolah kita. Seandainya barangkali tidak ada 17 Agustus, mungkin masyarakat Pinang jarang mengetahui. Jadi banyak. Ada remaja masjid, majelis taklim, pramuka kecamatan, dan kelompok tani yang di dalamnya itu banyak berperan di dalam kegiatan-kegiatan pendidikan. Kemudian yang ketiga, modal fisik. Ada bangunan dan infrastruktur. Ya, kalau bangunan kita lihat sendiri bagaimana kondisi bangunan kita. Walaupun barangkali masih ada kekurangan, tapi sudah bisa kita manfaatkan untuk kegiatan proses kelancaran pembelajaran. Ada lapangan parkir, ada lapangan upacara, ada pagar. Itu semua adalah modal fisik kita. Lapangan parkir untuk bagaimana siswa bisa mengatur kendaraannya dengan baik. Seandainya tidak ada lapangan parkir, mungkin siswa ada sama dengan SMA 1, SMA 8, SMK 1 itu parkirnya bukan di sekolah tapi di rumah-rumah orang dengan membayar. Nah, syukur kita masih memiliki itu sehingga siswa tidak membayar 1.000 per hari. Nah, itu adalah kekuatan yang kita miliki. Kemudian infrastruktur. Ada jalan, ada kendaraan pribadi, ada angkutan umum yang bisa menjadi mobilisasi yang membantu siswa, membantu guru-guru dalam melaksanakan tugas dengan baik. Jadi dimanfaatkan apa yang ada. Ada instalasi listrik, instalasi lingkungan dan alam. Ada taman beserta tanamannya.
Seandainya tidak ada tangan, barangkali tidak ada yang hidup, mungkin sangat hambar penglihatan kita. Kemudian ada lahan percobaan di belakang, ada lahan produksi pertanian di atas, ada air, ada udara dan sebagainya yang menjadi modal bagi kita untuk bagaimana melaksanakan tugas dengan baik, menjalankan tugas dengan baik sehingga bisa terlaksana program-program yang sudah kita buat. Jadi sangat banyak Bapak Ibu. Kemudian 5. Modal finansial, ada dana BOS, dana APBN, APBD, sumbangan komite dan yang lainnya. Seandainya barangkali Bapak Ibu tidak digaji mungkin di dalam dana BOS dari dulu mungkin sudah hilang. Seandainya Bapak Ibu tidak masuk dalam dana APBD dan dana BOS dan sebagainya, mungkin sudah lari semua. Tapi alhamdulillah dengan adanya modal-modal ini Bapak Ibu masih bisa bertahan dan membantu yang sudah PNS. Nah, itulah modal-modal yang perlu kita kembangkan dan kita jaga. Kemudian yang keenam, modal politik. Nah, di sini kita melihat bahwa bagaimana komite bersama masyarakat, bersama tokoh masyarakat yang tadi, pemerintah dan sebagainya, itu memajukan sekolah kita. Kita lihat kemarin bagaimana Bapak Wakil Bupati hadir, kemudian dengan Ibu Kepala Sekolah mengajukan bagaimana penghapusan aset. Alhamdulillah Bapak Wakil Bupati siap memfasilitasi. Nah, itulah modal politik yang kita miliki. Jadi dimanfaatkan, kita bersyukur ada. Kemudian bekerjasama dengan Polsek dan Puskesmas. Ya kemarin cuman mungkin belum sempat ditindaklanjuti. Polsek sudah menyiapkan MOU untuk terkait bagaimana ketertiban siswa dalam berkendara dan sebagainya. Kemudian kalau Puskesmas kita lihat sudah banyak, sudah berapa kali, termasuk terakhir kemarin hari Jumat senam sehat. Dan saya lihat ada lagi. Saya lihat tanggal berapa itu? Tanggal 25. Tanggal 25 Mei ada lagi kegiatan yang akan dilakukan di tempat ini. Nah itu